Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya bagian keduanya, di mana kita di sini akan membahas tentang desain dan macam-macam PLTS dan bagaimana pengaplikasiannya di lapangan. Oke, pertama kita harus tahu dulu klasifikasi dari jenis PLTS, di mana ini berdasarkan konfigurasi komponennya. Biasanya jika kita urutkan berdasarkan konfigurasi komponennya, terdapat dua jenis PLTS. Yang pertama PLTS yang terhubung dengan jaringan listrik atau biasa dikenal dengan kata grid connected atau grid T atau on grid. Dan yang kedua adalah PLTS yang berdiri sendiri atau PLTS standalone. Untuk PLTS standalone ini sendiri ada dua. Umumnya yang kita kenal yaitu PLTS hybrid dan PLTS off grid. Maksudnya standalone itu dia berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari sumber lainnya. Kalaupun itu nanti ada sistem hybrid, maksud dari hybrid ini adalah sumber lainnya hanya digunakan untuk membantu pengisian daya dari baterai tersebut. Jadi perbedaannya kalau yang grid connected ini dia akan terhubungkan dengan grid, di mana grid kita adalah PLN. Sedangkan kalau standalone dia tidak terhubung dengan grid atau dia berdiri sendiri. Nah, kalau PLTS standalone ini sistem PLTS ini dirancang untuk dapat beroperasi mandiri ya, memasuk beban DC ataupun AC-nya. Biasanya jenis sistem ini dapat digunakan dengan menggunakan sumber energi listrik matahari atau dapat menggunakan sumber tambahan energi lainnya seperti air, angin, dan mesin diesel. Nah, di poin ini menjelaskan bahwasannya PLTS standalone ini bisa juga di hybrid seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, bahwasanya dia dapat berdiri sendiri namun bisa juga dibantu dengan sumber lainnya seperti air, tenaga angin, dan lainnya juga untuk charging dari baterai tersebut. Nah, karena dia standalone, tidak ada bantuan dari lainnya, maka tentu dia membutuhkan storage energi. Untuk apa? Untuk digunakan ketika energi surya atau energi bantu lainnya tidak dapat menyuplai beban. Berbeda dengan kalau terkoneksi dengan grid, di mana meskipun dia tanpa baterai pun dia akan tetap bisa beroperasi karena grid akan selalu menyala kan. Meskipun ada kemungkinan nanti grid itu akan trip, tapi kemungkinan itu sangat kecil, anggap kita abaikan bahwasanya grid itu akan menyala terus. Maka sistem standalone dia membutuhkan suatu penyimpanan daya. Nah, ini skema dari PLTS standalone atau berdiri sendiri. Di sini yang pertama ada PV array. PV array ini merupakan sistem dari sistem panel surya yang terdiri dari beberapa panel surya. Bedakan ya, sel surya dan panel surya. Sel surya adalah sel kepingan-kepingan di dalam sebuah panel. Itu adalah sel surya, di mana setiap panelnya biasanya terdiri dari 72 sel surya. Nah, apabila sel surya tersebut disusun menjadi satu bagian dalam satu panel, maka bernama panel surya. Jika panel surya disusun menjadi satu bagian hingga menjadi satu sistem, kita namakan itu namanya PV array. Katakanlah di sini PV array itu merupakan sistem 3 kW, di mana terdapat 3 kW berarti kan 3000, terdapat 300 panel surya dengan kapasitas 300 watt peak sebanyak 10, maka akan menjadi sistem PV sebesar 3000 watt peak. Oke, selanjutnya karena sistem panel surya itu menghasilkan DC, maka dia membutuhkan charger controller atau biasanya kenal adalah solar charge control untuk melakukan pengisian ke baterai. Kenapa membutuhkan itu? Baterai kan DC, kenapa tidak PV array ini tidak bisa langsung ke baterai? Kita perlu perhatikan yang pertama, outputan dari PV array tidak selalu di sistem yang sama dengan baterai. Katakanlah sistem baterai yang kita gunakan adalah 48 volt.
di mana membutuhkan charging sebesar kurang lebih plus 2 dari tegangan baterainya, atau katakanlah 52 atau dan sebagiannya. Maka tentu PV array ini tidak akan bisa mengikuti tersebut. Kenapa? Karena tegangan keluaran dari panel surya tersebut berdasarkan hubungan dari panel surya tersebut. Apabila hubungannya di seri, maka tegangannya akan semakin tinggi. Tentu hubungan seri dan paralel tersebut akan mengikuti kalau hubungan dari panel surya seri atau paralel itu harus mengikuti dari tegangan baterai, itu akan susah karena tegangan baterai pun akan berkelipatan dengan baterai yang digunakan. Katakanlah baterai yang digunakan adalah 12 volt, maka apabila itu di seri, tegangannya akan naik dengan kelipatan 12 volt. Apabila 2 volt, dia akan naik dengan kelipatan 2 volt apabila itu di seri. Namun panel surya tersebut apabila yang kapasitas besar, dia mempunyai tegangan 36. Panel surya itu mempunyai variasi 3 tegangan put, 12 volt, 24 volt dan 36 volt. Ya, 12 volt biasanya kalau untuk skala 100 WP ke bawah itu biasanya tegangannya 12 volt. Biasanya kalian sering temui kalau di nempel belakangnya itu akan tertulis 18 volt. Kenapa 18 volt? 18 volt itu didapat ketika panel surya tersebut mendapatkan panas maksimum atau iradiasi maksimum sebesar 1000 watt per meter persegi dan arus sebesar 25 derajat Celcius. Suhu sebesar 25 derajat Celcius. Nah, maka dia akan mendapatkan tegangan 18 volt. Tapi pada kenyataannya radiasi yang menyinari panel surya tersebut bukan tidak mungkin, namun akan fluktuatif. Kadang bisa sampai dan kadang tidak. Jadi kalau dirata-ratakan, yang pastinya tidak akan jarang mencapai 1000 watt per meter persegi, maka tegangan yang diperoleh biasanya hanya berkisar 15, 16, 14 volt. Nah, tentu apabila katakanlah kita berbicara di sistem 12 volt saja ya, di 12 volt. Baterai yang kita gunakan 12 volt. Maka apa yang terjadi apabila tegangan tersebut naik turun akibat dari sinar matahari yang juga fluktuatif ya, berubah-ubah, kadang panas kadang turun. Apabila kita tidak menggunakan charger controller, yang pertama tentu tegangan yang naik turun akan berbahaya pada baterai. Usia baterai ini akan cepat menipis, berkurang, dan biasanya akan terjadi gelembung pada baterainya. Nah, itu apabila sistem kecil. Apabila sistem besar, di mana katakanlah panel surya itu digunakan untuk dihubungkan seri. Terdapat 10 panel surya, semuanya dihubungkan seri. Maka yang terjadi, tegangannya akan sangat tinggi. Apabila tegangannya sangat tinggi, apakah baterai ini harus disusun seri sebanyak mengikuti tegangan dari panel surya? Tentu itu tidak bisa. Maka dibutuhkan solar charge control, di mana yang dapat menurunkan hingga tegangan aman untuk charging baterai tersebut. Oke, perlu kita ketahui juga bahwasanya hubungan seri paralel dari sistem panel surya ini itu akan berdampak pada pemilihan kabel tersebut. Biasanya kalau untuk sistem besar, panel surya itu akan dominan cenderung dihubungkan seri. Kenapa? Untuk mendapatkan arus yang kecil. Karena hubungan seri itu akan menaikkan tegangan dan arus akan tetap. Jadi apabila panel surya itu mempunyai arus sebesar 10 ampere dan tegangannya 42 ampere, 42 volt, maka dengan menghubungkan seri, tegangannya saja yang akan bertambah dan arusnya akan tetap. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kalau kita menghubungkan seri, arusnya kecil, maka kabel yang digunakan tidak perlu
yang memiliki penampang terlalu besar. Maka kalau dalam sistem instalasi tentu ini sangat berpengaruh, terutama pada finansial. Karena kalau kabel diameternya besar, penampangnya besar, yang pertama instalasinya akan sangat susah juga. Terus yang kedua harganya juga, harga kabel cukup mahal, apalagi PV array hingga ke charge controller ini biasanya jaraknya berjauhan. Apabila kalau PV-nya diinstal di lantai 3 dan charge controlnya ada di lantai paling bawah, berapa meter itu kabel yang sudah digunakan. Oke, selanjutnya dari charger controller mengisi dengan tegangan yang sudah distabilkan, tegangan panas yang sudah distabilkan sesuai dengan tegangan charger baterai. Selanjutnya charger controller ini bisa menghasilkan, biasanya ada outputan juga, outputan DC-nya. Biasanya outputan dari charge controller ini adalah tegangan 12 volt. Itu bisa kita gunakan langsung untuk menggunakan DC load kita, misalnya lampu DC, tapi khususnya tegangan 12 volt ya. Namun biasanya charge controller ini juga mempunyai outputan DC 5 volt DC. Biasanya berupa USB. Itu biasanya pasti ada outputan DC 12 volt dan outputan USB 5 volt itu pasti ada. Nah, selanjutnya apabila kita memerlukan sistem AC, beban AC, maka kita membutuhkan inverter. Inverter di mana gunanya inverter adalah merubah tegangan DC menjadi AC. Jadi inverter tersebut dihubungkan dengan DC dengan baterai. Kemudian outputan dari inverter adalah AC 220 untuk sistem di Indonesia ya. Oke, cara kerja standalone ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari PLTS, PV, charging baterai melalui SCC, kemudian ini SCC untuk mengatur dan menambahkan kelebihan pengisian karena baterai sudah penuh. Oke, jadi tambahan di sini ya. Jadi selain SCC itu untuk menurunkan tegangan sesuai dengan baterainya, di sini SCC juga berfungsi sebagai pengaman juga ya. Jadi apabila baterainya itu sudah penuh, maka SCC itu akan cut off sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar baterai tidak over voltage. Nah, juga sebaliknya apabila energi dari baterai itu dipakai, apabila itu sudah mencapai batas yang diperbolehkan untuk di discharge atau dayanya diambil dari baterai, maka SCC ini akan memutuskan beban agar tidak terus-terusan mengambil daya dari baterai tersebut. Oke. Selanjutnya adalah PLTS terhubung grid atau grid connected ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang menggabungkan PLTS dengan grid kita, PLN. Dihubungkannya yaitu melalui outputan dari inverter. Jadi sistem PLTS tersebut dikonversi menggunakan inverter menjadi AC 220, kemudian outputan dari AC tersebut akan diparalelkan dengan grid sehingga dia akan bekerja bersama. Oke, ini sistem kerjanya ya. Jadi dari PV array menuju inverter grid. Dia tidak menggunakan baterai karena pada sistem inverter grid dia mempunyai fitur di mana daya itu dapat bekerja selain menyuplai beban, dia juga dapat bekerja mengekspor daya kelebihan dari panel surya itu menuju grid PLN. Namun tentu ini membutuhkan suatu peralatan khusus yang namanya KWH ekspor impor. Di mana KWH ekspor impor ini kita dapat diberikan oleh PLN setelah kita mengajukan perizinan untuk ibaratnya kita bekerja sama dengan PLN dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian kontrak ya, yaitu PLTS kita akan menyuplai beban rumah kita ya, katakanlah rumah kita. Namun apabila ada kelebihan
daya kita ini akan kita ekspor ke PLN. Nah, terus kita dapat tahu dari mana kita sudah ekspor berapa? Kita dapat melihatnya di dalam KWH Exim. Jadi KWH Exim itu akan mereport berapa daya total daya yang diekspor menuju PLN dan berapa daya impor yang kita ambil dari PLN. Maka tagihan dalam bulanan itu merupakan tagihan daya tersimpan kita dikurangi daya yang digunakan kita dari PLN. Apabila daya yang tersimpan kita lebih besar daripada daya yang kita ambil dari PLN, tentu kita tidak perlu membayar apapun di akhir bulan tersebut karena kita memakai daya kita sendiri. Namun apabila daya kita yang tersimpan dan daya yang diambil lebih besar daripada yang diambil, maka kita harus membayar berapa daya yang diambil berdasarkan pengurangan dari daya yang tersimpan dikurangi dengan daya yang dipakai. Oke, ini gambarnya sedikit keliru ya. Jadi dari PV array dalam sistem DC menuju inverter grid, kemudian menuju load ini ya, bukan PV array lagi, load maksudnya. Keliru menggambar. Nah, fungsinya grid PLN itu untuk apa? Ya, seperti fungsi tadi. Jadi apabila pada pagi hari, katakanlah ya pada pagi hari PV array ini menghasilkan 1000 watt peak, menghasilkan 1000 watt, 1000 WH, 1000 watt hour ya. Dalam satu hari menghasilkan satu hari dari pagi sampai sore ya, menghasilkan 1000 WH watt hour, kemudian itu dipakai oleh beban. Beban kita mengkonsumsi 500. Maka kita masih punya kelebihan daya 500. Daya tersebut, energi tersebut akan kita simpan ke grid PLN di mana nanti ada indikator KWH, indikator ekspor dalam KWH tersebut sebesar 500 watt hour. Itu energi kita yang terkirim ke PLN. Namun apabila keesokan harinya ternyata beban kita sangat tinggi nih, beban kita sangat tinggi, di mana beban kita konsumsinya dalam sehari bisa mencapai 2000, sedangkan kita dalam satu hari itu menghasilkan 1000 lagi. Kita masih punya tabungan di PLN nih 500. Berarti kita punya daya, punya energi sendiri 1500. Kita menyuplai beban kita 2000. Maka sebenarnya kita kurang energi untuk menyuplai beban kita. Maka dari itu kekurangan tersebut 2000 dikurangi 1500 ya, 2000 total beban kita, konsumsi daya beban kita dikurangi daya yang tersimpan di PLN yaitu sebesar 500, kemudian kita punya daya yang dihasilkan oleh energi surya ya sebesar 1000, maka 1500 totalnya ya. Maka kekurangan 500 itu kita ambilkan dari grid PLN, maka grid PLN yang akan menyuplai kekurangan dari daya yang kita butuhkan. Oke. Nah, tapi mungkin enak ya sistem PLTS grid connected ini tidak memerlukan baterai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya baterai ini merupakan komponen termahal dalam sistem PLTS, di mana harga dari baterai ini bisa hampir satu kali lipatnya dari sistem PLTS keseluruhannya. Jadi apabila kalian membuat sistem PLTS 50 juta, untuk membuat sistem off grid atau standalone, kalian membutuhkan baterai sebesar kurang lebih 50 juta juga. Bahkan bisa lebih apabila baterai kapasitasnya sangat besar. Maka dari itu dengan sistem grid connected ini tentu sangat menguntungkan bagi kita, bagi pengguna PLTS, karena kita tidak memerlukan komponen baterai tersebut. Jadi kita hanya membutuhkan kerjasama dengan PLN untuk sistem menyimpan energi kita. Maka tentu ada persyaratan wajib nih untuk sistem PLTS ini, yaitu harus memiliki anti islanding, yaitu kemampuan otomatis sistem untuk ikut terputus ketika sumber koneksi PLN putus. Jadi kelemahannya itu. Jadi apabila sistem PLN-nya mati,
maka si inverter ini tidak dapat menyala. Tentu sistem PLTS ini mati juga, karena sumber dari PLTS kan dari inverternya. Nah, hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna dalam jaringan yang tidak dialiri listrik PLN. Maka biasanya untuk antisipasi tersebut, kita bisa menggunakan sistem hybrid on grid, di mana sistem itu bisa mengekspor ke PLN. Namun apabila PLN atau grid kita mati, ada baterai yang dapat membackup layaknya off grid. Namanya sistem hybrid on grid. Yang beda ya, hybrid on grid dan hybrid off grid, beda. Nah, kalau untuk penggunaan klasifikasi jenis PLTS berdasarkan konfigurasi komponen dengan koneksi ke PLN, ada 2 jenis aplikasi yang dapat digunakan, yaitu paralel, di mana produksi daya PLTS hanya digunakan untuk konsumsi pengguna tanpa ada transfer pengiriman daya PLTS tersebut ke jaringan. Penggunaan untuk rumah, bisnis, dan industri diperbolehkan. Jadi aplikasi paralel ini bisa dimaksudkan kita hanya menyambung dengan PLN, namun kita tidak diizinkan untuk mengekspor daya ke PLN. Kalau dalam sistem PLTS, sistem paralel ini merupakan sistem on grid yang diberi limiter agar dia bekerja sebagai zero export. Dia tidak dapat mengekspor daya ke PLN. Jadi semua daya yang digunakan pada siang hari, daya yang dihasilkan oleh PLTS pada siang hari akan sepenuhnya digunakan untuk beban. Kelebihannya akan dibuang, kekurangannya akan minta dari grid. Oke, kelebihannya dibuang, kekurangannya ambil dari grid. Oke, selanjutnya adalah Exim yang seperti sudah barusan diceritakan ya. Jadi ada sistem transfer ke jaringan grid, dan juga secara bersamaan dapat digunakan untuk konsumsi pengguna. Nah, jadi untuk sistem ini juga ada 2 metode yang berlaku, yaitu net metering, di mana ada yang diproduksi dan diproduksi atau dijual dan dikonsumsi dapat ditukar dalam bentuk daya KWH. Indonesia telah melegalkan dan mengatur kegiatan ini baik untuk rumah tangga, bisnis, ataupun industri. Ini yang perlu kita izin. Jadi sebelum kita masang PLTS on grid, apabila kita membutuhkan KWH Exim, kita perlu izin dulu ke PLN untuk pemasangan PLTS. Selanjutnya dari PLN, apabila sudah disetujui, sudah diizinkan, meteran kita atau KWH meter kita akan diganti oleh PLN menjadi KWH ekspor impor. Maka selanjutnya kita baru boleh memasang PLTS kita. Yang kedua adalah skema feed metering, di mana daya yang diproduksi dan konsumsi dapat ditukar dalam bentuk uang. Indonesia masih belum. Kita masih menjalankan yang net metering. Oke, ini untuk pembangkit listrik surya untuk rumah ya. Oke, seperti kita ketahui ya, pembangkit listrik tenaga surya untuk rumah adalah teknologi pemanfaatan sel surya dan matahari untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan oleh pengguna untuk rumah tinggal secara langsung. Oke. Kalau kita lihat gambar di samping ini merupakan skema dari PLTS on grid ya, karena di sini ada KWH ekspor impornya. Dan juga kita bisa lihat pada gambar di samping tidak memiliki baterai, sehingga dari panel surya kita masukkan ke dalam inverter. Jika kalian bertanya di mana solar charge controlnya, sebelumnya saya jelaskan lagi. Solar charge control itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe PWM dan yang kedua tipe MPPT. Kalau yang tipe PWM dia hanya menurunkan menurunkan tegangan aja sesuai dengan tegangan baterainya. Namun kalau MPPT dia bukan cuma tegangan saja yang disesuaikan, namun daya yang disesuaikan. Jadi lebih bagus penggunaan MPPT. Namun kalau untuk sistem besar, MPPT control itu sudah ada dalam satu kesatuan komponen inverter ini. Jadi inverter dan kontrolnya sudah ada dalam satu komponen ini. Jadi biasanya kita sebut sebagai inverter langsung.
Jadi dari di line biru ini ya, di line biru merupakan arus DC yang dihasilkan oleh panel surya, kemudian outputan dari inverter akan menuju dengan panel distribusi ini, isinya pengaman ya. Selanjutnya digunakan untuk peralatan rumah tangga kita, dan sebagian lagi dikirim ke jaringan PLN melalui KWH ekspor impor. Jadi di panel distribusi ini tempat kita memparalelkan, menghubungkan antara sistem dari PLTS kita dengan sistem jaringan PLN. Oke, kalau berdasarkan jenisnya kita mempunyai 4 jenis aplikasi. Yang pertama grid T atau on grid ya. Listrik yang produksi dayanya digunakan langsung untuk mensuplai listrik ke PLN agar dapat digunakan kembali sewaktu-waktu oleh beban rumah tangga. Seperti yang sebelumnya sudah diceritakan ya, ini ya on grid. Kalau grid interaktif adalah listrik surya digunakan langsung untuk mensuplai listrik ke PLN, juga disediakan baterai sebagai cadangan daya sehingga listrik rumah aman walaupun PLN padam. Nah, ini seperti contohnya sistem on grid yang diberi limiter, itu bisa jadi grid interaktif. Atau juga sistem grid hybrid, atau yang tadi saya bilang on grid hybrid ya, hybrid on grid. Listrik surya yang digunakan secara bersamaan antara PLN dengan genset atau tipe pembangkit lainnya dan mampu menjadi cadangan daya di saat listrik PLN padam. Yang ketiga, yang terakhir adalah off grid, listrik surya yang digunakan mandiri tanpa terhubung dengan listrik PLN karena ketersediaan baterai sebagai cadangan dayanya, standalone ya. Oke, ini tabel yang memudahkan kita ya untuk membedakan antara grid T, smart grid, grid hybrid, dan off grid. Kalau dalam sistem panel surya semuanya bisa sama ya, tidak ada perbedaan antara 4 jenis PLTS ini. Kalau untuk sistem inverternya, nah kalau grid T, sistem inverternya berfungsi jika PLN tersambung. Kalau interaktif, inverter dapat berfungsi jika terhubung dengan PLN atau jika ada baterai. Terus kalau hybrid, inverter dapat berfungsi jika terhubung dengan sumber pembangkit listrik termasuk angin, mikrohidro dan lainnya sebagainya, atau jika ada baterainya. Kalau off grid, inverter dapat berfungsi jika baterai beroperasi minimal. Kalau grid T, kalau dalam sesi baterai, grid T tidak membutuhkan. Kalau grid interaktif, hybrid, dan off grid tentu ini butuh baterai semua ya. Kalau instalasi cocok untuk rumah di kota besar dengan PLN 24 jam terhubung. Kalau grid interaktif cocok untuk rumah di kota besar dan menengah dengan PLN minimal 6 jam terhubung. Kalau grid hybrid cocok untuk rumah di kota besar dan menengah dengan PLN minimal 1 jam terhubung dan ada sumber pembangkit lainnya seperti mikrohidro ataupun angin ataupun genset. Kalau off grid cocok untuk rumah di kota besar, menengah, kecil, dan lokasinya terpencil yang tidak terhubung dengan PLN. Kalau dalam segi investasinya kita lihat kalau grid sangat murah ya karena tidak ada baterai. Kalau grid interaktif cukup besar tergantung kapasitasnya. Grid hybrid juga tergantung kapasitas baterainya. Karena baterai bukan prioritas, hanya sebagai backup atau sebagai pembantu. Sedangkan kalau off grid, baterai itu sebagai sumber utama. Maka tentu untuk investasi pada sisi baterainya sangat besar. Investasi pada sisi PLTS off grid ya maksudnya ya. Secara keseluruhan yang bikin besar itu adalah dari baterainya. Nah, kalau kita lihat dalam berdasarkan penempatannya, ada 2 jenis aplikasi pembangkit listrik tenaga surya untuk rumah yang dapat digunakan, yaitu yang pertama PLTS penempatan dengan penyangga seperti gambar yang atas. Jadi instalasinya biasanya membutuhkan penyangga dudukan dari panel surya yang ya untuk penyangga miring loh ya. Ini bisa kalian buat sendiri ataupun beli material komponennya. Ini sudah banyak dijual di pasaran seperti penyangga siap plug and play ya, siap pasang. Hanya saja kita membuat ini aja tempat menempelkan pondasi dari betonnya ini untuk sebagai pijakan dari penyangganya ini. Biasanya struktur kayak gini digunakan untuk atap, untuk instalasi
ground mounting atau instalasi di bawah ya, bukan di genteng, bukan di rooftop, ataupun di rooftop namun yang jenis atap rooftopnya dak, yang atapnya dak lurus seperti misalnya lantai atas mall itu, misalnya kita perlu support penyangga seperti ini. Atau yang jenis yang kedua adalah penempatan langsung di genteng, dimana ini sudah ada nih material khususnya seperti yang A ya, kita urutkan satu-satu. Yang A itu namanya mid clamp. Mid clamp itu digunakan untuk mengapit antar panel surya. Terus yang B, yang gambar bawah ya, yang B ini adalah end clamp. End clamp ini untuk membatasi sisi pinggir dari panel surya. Terus yang C adalah roof hook. Roof hook ini digunakan untuk menyangga rel yang ada. Yang D ini rel dari penyangga panel surya. Roof hook ini yang masuk ke pasak dalam genteng. Terus gentengnya bisa lagi ditutup, jadi tidak khawatir bocor lah. Ini khusus, jadi untuk genteng modelnya seperti yang C. Nanti ada model lain lagi yang kalau misalnya jenis atapnya seperti atap rooftop, spandek, itu ada jenisnya lagi untuk yang C nya. Tapi untuk yang komponen A, B, dan D ini sama aja. Mid clamp, end clamp, terus rail, itu semuanya sama aja. Nah, kemudian kalau tetap di jenis penyangga dalam sisi penggerak ya, panel surya itu terdapat dua jenis mounting, yaitu fixed mounting seperti yang sebelumnya dijelaskan, itu fixed mounting ya. Ada penyangga yang paten yang umumnya dijual itu dimana penempatan penyangga ini digunakan tetap, dia gak berubah-ubah, panel surya posisinya gak berubah-ubah, namanya penyangga fixed mounted. Aplikasinya bisa di ground mounted, bisa di genteng, bisa di spandek, bisa di dak. Jadi kalau kondisi tetap gak bergerak itu namanya fixed mount. Yang kedua adalah tracker mount. Jadi penyangganya dia dapat berubah, dia dapat bergerak mengikuti arah matahari. Ada yang double axis, ada yang single axis. Jadi kalau single axis dia hanya bergerak dalam satu arah, misalnya dari kiri ke kanan atau dari timur ke barat. Tapi kalau double axis dia bisa bergerak dari timur ke barat, mengarah ke utara, mengarah ke selatan, dia juga bisa. Biasanya untuk membaca posisi matahari agar panel surya itu selalu menghadap ke matahari, kita membutuhkan beberapa komponen tambahan seperti itu. Ada motornya ya, motor untuk menggerak mountingnya, dan ada juga namanya solar tracking. Gambar yang bawah itu adalah solar tracking. Dia sensor untuk membaca arah matahari. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memasang solar panel. Yang pertama, di mana lokasi rumah Anda. Jadi ini tentu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya tiap daerah itu memiliki potensi daya matahari yang berbeda-beda. Jadi kita contohkan aja, misalnya ini kita akan menginstal di rumah kita di Surabaya. Kita tahu bahwasanya Surabaya ini berada di Jawa dan berada di bawah Khatulistiwa. Khatulistiwa itu kisaran di Kalimantan ya. Kalimantan, kalian bisa lihat ya. Kalau bagi yang belum tahu kalau garis khatulistiwa itu di mana, coba lihat searching. Surabaya ini ada di bagian bawah. Kalau kita lihat di peta ini, Surabaya ada di bagian bawah kayak garis khatulistiwa. Maka kalau berdasarkan daya yang sudah saya share minggu sebelumnya itu, bahwasanya Surabaya itu memiliki potensi matahari sebesar 4,8 kWh per harinya dalam 1 kWh loh ya. Maka kemiringan panel surya yang harus kita lakukan adalah menghadap ke utara. Ke utara mana? Karena kita ada di bawah panel surya, ada di bawah garis khatulistiwa. Maka panel surya kita harus menghadap ke utara agar lebih cenderung menghadap ke arah matahari, arah pergerakan matahari ya, di sisi
selatan kita. Matahari kita di selatan, matahari itu di utara kita. Kalau di Surabaya maka panel surya harus menghadap ke utara. Sedangkan untuk kemiringan yang disarankan di Indonesia itu berkisar antara 5 sampai 15 derajat. Kalau untuk Surabaya 15 derajat. Jadi kalau untuk daerah yang mendekati khatulistiwa 5 derajat biasanya kemiringannya. Nah, sebenarnya apakah boleh disarankan datar? Datar itu tidak direkomendasikan dan sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena apabila panel surya itu sangat datar, maka yang terjadi apabila dia kena hujan, kena debu, maka kotoran akan mengendap di panel tersebut. Jika kita lihat konstruksi dari panel surya itu akan ada sedikit kelebihan aluminium di pinggirnya yang itu mungkin akan membuat debu-debu itu susah turun apabila itu dibikin datar. Maka tentu harus dibuat miring ya. Oke, sebelumnya lagi, lalu gimana apabila atap rumah kita menginstal di atap, namun rumah kita itu kemiringannya lebih dari 15 derajat Celcius. 15 derajat. Apabila atap rumah kita kemiringannya lebih dari 15 derajat, apabila katakanlah 30 derajat, itu tidak masalah. Karena pada dasarnya itu tidak terlalu kemiringan tidak terlalu berdampak signifikan sih pada sistem penyerapan energi mataharinya. Jadi yang lebih berpengaruh itu penempatannya tentunya ya, penempatannya arahnya kemana dan tidak terjadi shading itu bayangan ya, terdapat bayangan yang mengenai panel surya kita ataupun jenis panel surya yang digunakan, dan tentu brand itu penting juga. Nah, yang kedua adalah kemana arah atap rumah yang mau Anda pasang solar panel. Nah, seperti yang sebelumnya ya, jika atap Anda menghadap sempurna ke selatan atau utara, maka yang terjadi adalah sedikit menurunnya kapasitas produksi listrik surya. Ini baru dibahas ya. Akan tetapi dengan penentuan kapasitas panel surya yang tepat dengan pengguna produk yang sesuai, maka penurunan kapasitas produksi listrik surya tersebut dapat diminimalisir hingga maksimal. Ketiga adalah berapa luas lahan yang tersedia pada atap Anda. Jadi idealnya 1 kWp sistem solar cell itu kurang lebih 6 meter. Kita membutuhkan lahan 6 meter. Terus panel surya itu ada umumnya yang dijual itu ada monokristalin dan polikristalin. Dengan kapasitas yang sama, monokristalin ini cenderung lebih kecil karena efisiensinya lebih besar. Terus tipe atapnya gimana? Nah, kita harus perlu tahu juga tipe atapnya apakah genteng atau dak. Ini apa? Untuk menentukan jenis strukturnya, struktur konstruksinya, apakah itu memerlukan mounting dak ataupun mounting rooftop. Kalau mounting rooftop ya seperti ya pada gambar sebelumnya sudah dibahas ya, ada 2 jenis. Ada yang mounting yang membutuhkan pondasi, biasanya digunakan untuk atap yang datar seperti dak ataupun di bawah di ground, ataupun yang atapnya genteng atau spandek, dimana membutuhkan roof hook ataupun L mounting. Nah, berapa derajat kemiringannya? Rumah rata-rata memiliki atap 30-40%. Sedangkan panel surya dapat menangkap sinar matahari idealnya pada minimal 5 derajat persen. Jadi semakin miring atap, efisiensi panel surya akan berkurang. Namun jangan khawatir, minus efisiensi ini cukup kecil dibandingkan dengan total produksi daya yang dapat dihasilkan panel surya. Nah, ini berapa jarak antar lokasi pemasangan sistem solar panel di atap dengan panel utama rumah. Ini penting penentuan di mana letak panel suryanya dan di mana letak kontrolnya. Kontrolnya itu ya berupa inverternya, terus panel hubung baginya. Kenapa? Semakin panjang kabel yang kita gunakan dari panel surya menuju sistem kontrolernya, maka akan semakin banyak juga daya yang hilang di
hilang di kabel, panjang kabel, maka usahakan tidak terlalu jauh. Biasanya kalau saya di sini itu kurang dari 30 meter. Kalau di sini idealnya kurang lebih 50 meter ya maksimal itu. Terus berapa daya rumah Anda? Kenapa perlu tahu daya rumah Anda? Ini terutama untuk daya yang on grid ya. Jadi untuk yang on grid itu kita harus mengikuti, karena kita terkoneksi dengan grid, dengan PLN ya. Maka ada peraturan yang harus kita ikuti, yaitu peraturan berdasarkan Peraturan Menteri 49 tahun 2018 tentang pemasangan untuk on grid. Yang pertama itu ini dua hal yang penting. Yang pertama adalah pemasangan maksimalnya itu adalah 90% dari kapasitas listrik yang terpasang pada rumah kita. Jadi katakanlah apabila rumah kita 2200, maka PLTS yang dapat dipasang maksimalnya adalah kapasitas 2000 watt atau 2 kW ya. Ini untuk on grid saja, untuk on grid. Kenapa? Intinya kalau on grid, daya yang terpasang, PLTS yang terpasang itu tidak boleh melebihi 90% dari daya yang terpasang di rumah kita. Apabila off grid sama hybrid bebas, karena fungsi dari grid apabila terhubung dengan hybrid itu kan hanya untuk membantu charging baterai. Apalagi kalau off grid kan tidak membutuhkan sama sekali. Oke, 8. Anda membutuhkan sistem solar panel untuk penghematan atau pendukung. Jadi kalau dari jenis-jenis PLTS ada 4 ya, ada on grid, ada hybrid, ada off grid, ada interaktif. Mana yang lebih cocok dengan sistem Anda? Keinginan Anda. Apabila Anda ingin menghemat, maka tentu kalian harus memilih dengan biaya investasi yang kecil, seperti contohnya on grid. On grid tujuannya lebih seperti penghematan, karena dia tidak butuh baterai dan bisa kerjasama dengan PLN. Kalau sistemnya untuk pendukung apabila terjadi trip atau di daerah tersebut sering terjadi mati lampu, pemadaman listrik, ataupun sering bahkan tidak ada jaringan listrik lainnya, itu ini sebagai pendukung yang support utama. Maka tentu kalian harus memilih sistem PLTS yang ada baterainya, bisa hybrid ataupun off grid. Terus seberapa sering PLN area Anda melakukan pemadaman? Ini jika listrik PLN Anda sering padam, maka Anda tidak bisa hanya menggunakan sistem panel surya pada saat matahari ada. Maka kalian harus memerlukan sistem PLTS yang memiliki baterai, punya bank penyimpanan ya. Terus berapa dana yang Anda punya? Ini yang perlu kalian pertimbangkan. Apabila kalian mempunyai dana terbatas, lalu apa yang harus kalian lakukan? Namun kalian punya rencana untuk membuat sistem PLTS itu lebih besar lagi, atau ingin menambahkan lagi apabila kalian ada dana tambahan, maka biasanya yang disarankan adalah inverternya kapasitasnya yang ditinggikan. Untuk awal investasinya diperbanyak di inverter. Untuk kalau on grid berarti panel surya aja ya, berarti inverter sama panel suryanya bisa dikurangi, inverternya yang kapasitasnya lebih besar. Jadi apabila kita memiliki dana tambahan dan lebih, kita dapat membeli panel surya lagi untuk tambahan. Namun apabila dana kalian yang tersedia itu sepenuhnya dibuat sistem PLTS yang sudah fix dengan inverter yang sudah sesuai dengan panel surya, apabila kalian akan menambah daya, maka kalian membutuhkan komponen inverter lagi, atau membutuhkan 2 sistem PLTS baru lagi untuk kemudian diparalelkan menjadi satu sistem. Tentu ini biayanya akan lebih besar lagi. Jadi lebih baik kapasitas inverternya saja yang dibesarkan. Jadi apabila kalian mau ada dana lebih, bisa ditambahkan dengan menambah baterai apabila itu sistemnya off grid atau hybrid.
atau juga bisa menambahkan panel surya. Nah, ini untuk sistem PLTS off grid ya. Jadi pembangkitan listrik matahari secara sentralisasi, di mana PLTS beroperasi secara independen di lokasi yang tidak terdapat jaringan PLN. PLTS terpusat off grid. Kalau terpusat berarti ini jadi satu sistem besar off grid yang kemudian nanti disalurkan ke beberapa rumah. Itu namanya PLTS terpusat off grid. Biasanya aplikasinya di desa, pemukiman di pulau kecil, atau bisa juga proyek pemerintah ya. Jadi sistemnya seperti ini, blok diagramnya ada PV array masuk ke solar. PV array ada dua ya, ada ke solar charge control. Solar charger ini digunakan untuk membantu. Jadi ada sistem PV yang digunakan khusus untuk menyuplai bank penyimpanan energi storage. Ada lagi sistem panel surya yang masuk ke solar inverter off grid yang digunakan langsung untuk menyuplai beban. Oke, terus ada PLTS tersebar SHS. Jadi sistem ini pembangkit listrik sendiri untuk penerangan dan kebutuhan energi listrik esensial atau minimal pada daerah yang belum terjangkau PLN. Jadi aplikasinya untuk rumah-rumah pada lokasi yang berjauhan, pos di pegunungan. Jadi lebih tepatnya ke PLTS SHS ini PLTS skala kecil ya. Nah, blok diagramnya seperti ini ya, panel surya masuk ke BCR dan inverter. BCR itu baterai control regulator ya, atau solar charge control sama aja. Dan inverter bisa jadi satu kesatuan ataupun sistem terpisah ya, SCC dan inverternya. Terus ada baterainya, terus outputannya ke lampu. Ini sistem yang sangat sederhana. Terus ada PLTS rooftop on grid, di mana dia bekerja dengan beroperasi paralel dengan grid yang ditujukan untuk penghematan konsumsi listrik ya. Dinamakan PLTS rooftop karena umumnya panel surya ini diletakkan di atas bangunan, rumah ataupun gedungnya. Aplikasinya ya bisa di gedung, perkantoran, bendara, pabrik, rumah, dan lainnya umum. Blok diagramnya ada panel surya masuk ke solar inverter. Biasanya kalau ada inverter, beberapa inverter sudah mempunyai monitoring online ya, wireless monitoring. Terus dari outputan dari inverter di line merah ini sudah masuk ke sistem AC ya. Sebagian masuk ke menyuplai beban, dan kelebihan dayanya masuk ke kabel Hexim yang kemudian dikirimkan ke PLN. Terus ada PJU tenaga surya, pembangkit penerangan jalan umum tenaga surya ya. Aplikasinya biasanya untuk lampu jalan, area perumahan, industri, dan banyak untuk lampu-lampu pinggir jalan ya. Itu sistemnya sangat sederhana, itu biasanya itu menggunakan sistem DC. Dia tidak membutuhkan inverter. Jadi dari PV array langsung masuk ke BCR atau solar charge control untuk menyuplai baterai. Nah, di solar charge control ini kan sudah ada outputan DC-nya. Outputan DC 12 volt ya. Maka biasanya PJU itu menggunakan lampu DC 12 volt. Nah, terus ada PV genset hybrid, merupakan solusi penghematan BBM solar pada genset dengan penetrasi sistem PLTS. Jadi dapat diaplikasikan pada pembangkit diesel off grid maupun pembangkit on grid. Jadi biasanya aplikasinya ini di sini ya, di set-set pertambangan, perkebunan, atau di pembangkit listrik yang menggunakan diesel genset sebagai pembangkit utama yang beroperasi 24 jam. Nah, blok diagramnya ada PV array masuk ke solar inverter hybrid genset ya, dimana inputan dari inverter ini ada dua, dari PV, dari PLTS ya, dari PLTS, dan ada satu lagi dari sumber terpisah, bisa dari genset ataupun wind turbine, sistemnya bisa juga. Outputan dari inverter langsung menyuplai beban, atau dari genset ini bisa juga di bypass langsung ke load. Jadi yang ke load itu disuplai oleh dua, yaitu inverter dari panel surya melalui inverter dan dari genset langsung. Ini salah satu desain PLTS on grid 6000 watt peak, dimana ini menggunakan berapa panel? 1, 2, 3, 4 menggunakan
Ini salah satu panelnya menggunakan berapa ini saya lupa, 330 kalau nggak salah, 330 watt peak, 360 watt peak. Totalnya kurang lebih 6.000 sekian gitu. 6.000 sekian. Menggunakan 16 panel ya. Ini dimensi panelnya ada 197 panjangnya dan lebarnya 99. Nah, ini adalah single line diagram dari PLTS on grid yang barusan. Jadi totalnya kan ada 16 panel surya. Saya menggunakan inverter string yang mempunyai dua inputan MPPT. MPPT-nya ada inputan MPPT ini ya, port yang menerima dari outputan dari panel surya. Jadi dibagi menjadi dua karena mempunyai dua MPPT, kita gunakan kedua MPPT tersebut. Sebenarnya bisa juga digunakan satu MPPT bisa. Jadi 16 panel dihubungkan seri keseluruhannya menuju MPPT A juga bisa. Tapi alangkah baiknya kalau bisa dibagi dua, ya dibagi dua saja. Jadi apabila ada sistem yang rusak di salah satu, ada panel surya yang rusak di salah satu array-nya, jadi hanya satu MPPT aja yang ngetrip. MPPT satunya masih bisa beroperasi. Kenapa begitu? Karena sistemnya seri ya. Kalau seri satu panel surya rusak, maka sistemnya akan mati sepanjang line tersebut. Tapi sebelum masuk ke inverter string, inverter itu akan ada namanya DC combiner box, dimana isi dari DC combiner box itu isinya adalah fuse dan switch DC. Tentu juga ada switch arrestor ya untuk untuk apabila ada arus lebih akibat dari petir. Dan outputan dari inverter kita masuk ke PDB PLTS, panel distribusi bagi ya. Di dalam PDB ini tempat kita mengkoneksikan antara outputan dari inverter dan grid PLN. Selanjutnya masuk ke beban. Ini sistem 3 fase ya. Ini sistem komponen-komponen yang sudah digunakan untuk panel suryanya. Pada sistem barusan itu menggunakan sistem panel surya dengan spek yang kiri GE Solar ini. Untuk yang inverternya menggunakan inverter jenis SMA, dimana SMA ini adalah inverter yang terbaik di kelasnya ya, produksi dari Jerman speknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.